Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat bunga rajut seperti ini. Ada 2 lapis. Di sini saya akan menggunakan benang polycherry dari Onitsuga. Ada pemotong benang dan korek api. Ada jarum jahit dan benangnya untuk memasang mutiara ini. Di sini saya menggunakan hakpen yang nomor 3. Kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Pertama, kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita buat 2 rantai. Perhatikan caranya. Kita membuat 2 rantai. Setelah itu kita buat 2 double crochet. Lalu kita membuat 2 rantai lagi. Kita kunci ke dalam magic ring dengan single crochet. Ini sudah jadi 1 kelopak bunga. Di sini kita memerlukan 6 kelopak bunga. Kita buat 2 rantai lagi, lalu 2 double crochet. Lalu 2 rantai. Kita kunci dengan single crochet di dalam magic ring. Kita buat seperti itu terus sampai 6 kelopak bunga. Sekarang sudah 5 kelopak bunga, tinggal 1 lagi. Kita buat 2 rantai. Lalu kita buat 2 double crochet. Ini kelopak bunga yang terakhir. Kita buat 2 rantai setelah itu. Lalu kita kunci dengan single crochet. Kemudian magic ringnya kita tarik, kita kencangkan seperti ini agar lingkaran di tengahnya itu mengecil. Seperti ini. Kita tidak pakai yang di depan ini. Yang kelopak yang kita pakai adalah di baliknya, di bagian belakang ini yang akan kita pakai. Sekarang kita akan membuat wadah untuk kelopak bunga bagian bawah. Perhatikan, kita kait dari bagian tengah ke bagian tengah kelopak. Kita buat single crochet. Perhatikan, kita membuat wadahnya di bagian depan ini karena kelopak yang di bagian belakang itu yang akan kita pakai nanti. Kita buat 2 rantai, lalu kita buat single crochet di setiap tengah kelopak bunga dari bagian tengah magic ring seperti ini. Perhatikan caranya. Lalu kita buat single crochet, lalu kita buat 2 rantai lagi. Kita kait ke bagian tengah kelopak untuk membuat single crochet. Kita akan membuat wadah ini sebanyak 6. Kita buat 2 rantai seperti itu terus sampai kelopak bunga yang terakhir.
Sekarang kita sudah sampai pada wadah yang terakhir. Kita selipkan pada single crochet yang pertama tadi, lalu kita buat slip stitch. Seperti ini wadahnya, kita putar balik. Kita akan mengerjakannya dari bagian ini. Seperti ini. Kita buat 2 rantai. Lalu kita buat di dalam rantai yang 2 tadi, di dalam wadah seperti ini. Perhatikan lubangnya di sini. Di bagian ini kita akan membuat 2 double crochet. Lalu 2 rantai kita masukkan di bagian single crochetnya. Kita buat slip stitch sebagai kuncinya untuk setiap kelopak bunga. Seperti ini. Kita buat 2 rantai lagi. Cara pembuatan kelopak bunga ini sama dengan cara pembuatan kelopak bunga yang pertama tadi. Tapi nanti kita dapat melihat hasilnya akan berbeda. Karena untuk bagian kelopak bunga atas kita menggunakan di bagian belakangnya. Seperti ini. Setelah itu kita buat 2 rantai, lalu 2 double crochet, lalu 2 rantai. Kita kunci di bagian single crochet dengan slip stitch sampai ke kelopak bunga yang ke-6. Caranya sama. Sekarang kita tinggal mengerjakan satu kelopak bunga lagi. Kelopak bunga yang terakhir sudah selesai. Kita kunci dengan 1 rantai seperti ini. Cara pengerjaan kelopak bunga atas dan bawah caranya sama tapi hasilnya berbeda. Perhatikan model bunganya seperti ini. Kita kunci dulu, kita tambah 1 rantai, lalu kita tarik ke bagian belakang untuk menutup perajutan bunga ini. Bunga rajut ini sudah jadi. Hasilnya seperti ini. Kita tinggal memasangkan mutiara di bagian tengahnya. Kita potong dulu benang bagian belakang. Kita akan rapikan. Kita gunting, lalu kita bakar dengan korek api supaya rapi seperti ini. Bentuknya seperti ini. Kita tinggal memasangkan mutiara di bagian tengah. Kita jahit dengan jarum dan benang jahit di sini.
Bunga rajutnya sudah jadi. Bentuknya seperti ini, cantik bukan? Kalian bisa menggunakan bunga rajut ini sebagai hiasan pada tas atau sebagai bros. Apabila kalian memasangkan peniti bros di bagian belakang, itu bisa jadi bros seperti ini misalnya. Nih, kalian tambahkan dulu kain flanel di belakangnya seperti ini, lalu kalian pasangkan pin bros di belakangnya, maka jadilah bros. Tergantung kalian mau menggunakannya untuk apa. Gimana? Caranya mudah bukan? Kalian dapat mencobanya sendiri di rumah. Selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.